Di antaranya adalah melawan orang-orang yang ada di internal bangsa kita yang ingin mengganti dasar negara kita Pancasila. Kita tidak akan berikan satu celah pun bagi mereka untuk mengadu domba anak-anak Indonesia meninggalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kadang-kadang mereka mengemasnya dengan frame-frame agama yang sangat bisa menarik banyak orang karena mereka menjual kebenaran agama untuk kepentingan politik praktis mereka. Yang berbahagia ini, saya ingin sebagai Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia menekankan pentingnya kepada para pengurus PWI untuk mengerti wawasan Nusantara. Apa wawasan Nusantara itu? Adalah sikap kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia yang menginsapi keragaman budaya di Nusantara. Untuk apa? Untuk merakit persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa dengan berbagai macam perbedaan latar belakang agama, suku, kebudayaan, sejarah dan peradaban. Namun kita memiliki satu sejarah yang sama sejak prasejarah. Kita memiliki kesatuan wilayah yang sama sejak merdeka, bahkan sebelumnya sejak Sriwijaya dan Majapahit. Kita memiliki kesatuan nasib yang sama sebagai bangsa Nusantara yang lahir dan besar di atas tanah air Nusantara, yang diwarisi oleh leluhur-leluhur kita bangsa Nusantara, yang nanti akan kita wariskan juga untuk anak-anak cucu kita bangsa-bangsa Nusantara, yang kemuliaannya diberikan hanya untuk anak-anak cucu bangsa Nusantara sampai selama-lamanya. Kita ini bapak-bapak hari ini berada di dalam sebuah situasi geopolitik global yang membahayakan. Ada perang di Timur Tengah. Di utara ada Cina yang mulai bergolak dengan Amerika terkait Laut Cina Selatan. Di selatan ada Australia dengan ideologi politik liberal yang mengikuti British Inggris. Kita berada di tengah-tengah ideologi antara ideologi politik liberal Australia dengan politik kiri yang ada di Cina. Kita berada di sebuah geografi strategis terjadinya perseteruan global itu. Apabila bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi genting yang semacam ini, kemudian internal bangsa kita masih ada membuka kesempatan kepada orang-orang yang menggerogoti Indonesia dalam arti negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi-ideologi anti Pancasila, ideologi anti NKRI, ideologi anti Undang-Undang Dasar, maka kita akan sibuk untuk menghadapi orang-orang semacam itu, kemudian kita lengah untuk menghadapi persiapan adanya perang global yang apabila ketahanan pangan dan energi kita tidak kita siapkan, akan terjadi kelaparan, bahkan chaos di negara kita dengan jumlah penduduk 280 juta orang.
yang harus diberi makan oleh Bapak Presiden kita ini, yang harus dipikirkan adalah 280 juta orang yang harus diberikan ketahanan energi listriknya. Pabrik-pabrik yang memproduksi beras, yang memproduksi pangan, memproduksi papan, memproduksi pakaian, itu memerlukan energi. Apabila sumber daya energi kita dan sumber daya pangan kita ini kemudian tidak dapat kita persiapkan dengan swasembada, maka akan terjadi kelaparan nanti bangsa Indonesia. 280 juta orang suka makan, berasnya susah, sawahnya sudah banyak yang dijadikan pabrik. Maka ini yang menjadi konsen kita. PWI membantu negara. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh negara ini banyak, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara untuk membantu negara. Di antaranya adalah melawan orang-orang yang ada di internal bangsa kita yang ingin mengganti dasar negara kita, Pancasila. Kita tidak akan berikan satu celah pun bagi mereka untuk mengadu domba anak-anak Indonesia meninggalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kadang-kadang mereka mengemasnya dengan frame-frame agama yang sangat bisa menarik banyak orang karena mereka menjual kebenaran agama untuk kepentingan politik praktis mereka. Dan inilah juga yang dilakukan oleh musuh-musuh negara kita yang melihat sumber daya alam kita begitu kaya raya. Ki wong Indramayu ki kaya raya iki. Makanya ada orang-orang yang ingin mencaplok negara kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya energi kita ini kalau kita kelola cukup untuk anak cucu kita, bahkan mungkin sampai 100 turunan yang akan datang. Sumber daya alam kita dari sektor pangan, sawah-sawah yang dulu oleh para sultan dan raja-raja telah dibikin sawah-sawah untuk ketahanan pangan kita, dijual oleh orang-orang kemudian untuk hal-hal yang selain pangan, kemudian ketahanan pangan kita menjadi goyah. Ini yang harus dipikirkan oleh negara kita. Biarkan itu dipikirkan oleh negara kita, beli sawah aja nggak punya duitnya. Udah, kita yang bisa kita lakukan adalah memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia. Jangan mau terperdaya oleh orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan politik. Suriah menjadi contoh nyata bagaimana hari ini dengan adu domba antar penduduk Suriah, keadaan Suriah sekarang chaos, kacau balau. Mereka memuntahkan peluru untuk saudara-saudara mereka sendiri. Presidennya diturunkan, akhirnya negara asing Israel masuk ke dalam negara Suriah. Mau tidak Indonesia ini dikuasai oleh orang asing? Makanya itu petoak-petoak yang selalu ingin mengganggu dasar negara kita, merongrong dasar negara kita, NKRI kita. Ini jangan kita berikan kesempatan sedikit pun. Bagaimana caranya? Caranya adalah sadarkan mukibin-mukibin, jangan ikut lagi mereka. Mereka bukan hanya menjual agama, tapi juga menjual Rasulullah. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah untuk apa? Untuk menjaring para mukibin-mukibin itu agar hilang kesadaran kritisnya terhadap nilai-nilai kebangsaannya. Akhirnya mereka menerima apa yang mereka ajak, padahal itu bukan untuk manfaat yang diajak, tapi semata untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja.
Banyak sudah yang terkecoh oleh pengakuan mereka sebagai turunan Nabi. Pas diteliti ternyata jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Ini para kabib-kabib itu, jangankan mereka keturunan Rasulullah, orang Arab aja bukan. Dari mana taunya? Dari DNA-nya. Orang Arab itu ber-DNA J1. Sementara 180 orang dari mereka yang telah tes DNA ketahuan oleh PWI, kita download itu semua hasilnya dari Amerika. Maka ternyata mereka bukan hanya keturunan Nabi, tapi ternyata keturunan Arab aja bukan. Dan sampai saat ini dari mereka belum ada yang berani untuk membantah itu semua. Baik dari sisi DNA yang sudah terbukti secara biologis, maupun dari penelitian saya secara ilmu nasab, ilmu sejarah yang sudah konklusif. Dan semuanya sekarang telah dokumentatif, ada bisa diakses di internet. Buku saya yang berbahasa Arab banyak tentang nasab mereka. Al-Mawahib Al-Laduniyah, I'anatul Akhyar, kemudian Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Kemudian bahasa Indonesia, pertama menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Yang kedua, terputusnya nasab Habib di Indonesia. Yang ketiga, skandal ilmiah, sejarah dan nasab palsu Ba'alawi. Yang ketiga adalah kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman dalam membongkar nasab palsu. Yang terakhir ini jawaban untuk buku Rabita Alwiyah, organisasi para habaib yang mereka telah membuat buku 600 halaman. Saya jawab dalam waktu beberapa minggu dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. 700 halaman. Cuma buku terakhir ini tidak atau belum dibagi secara gratis karena ada saudara kita di Yogyakarta yang membutuhkan dana untuk kemanfaatan keluarga yang membutuhkan. Akhirnya saya berikan pada beliau untuk menjual bukunya dan menerbitkannya. Saya hanya minta 5 buku saja untuk saya, selebihnya untuk kepentingan beliau karena membutuhkan. Jadi kalau misalnya para bapak, para ibu yang hadir, khususnya para pengurus PWI yang sudah sadar, yang sudah tidak husnudon, para putra putri Wiralodra. Ini Wiralodra ini di Indramayu jangan gegabah. Ini jangan kelihatannya lemes begitu, yang tegak. Nah, Wiralodra lemes. Ini Indramayu dijadikan sebuah kabupaten hunian zaman dulu. Ini hasil tapa berata, hasil tapa dari putra Singalodra yang bernama Arya Wilarodra, yang kemudian menjadikan Indramayu ini sebagai daerah yang subur dan makmur. Tapi seorang kesatria tanpa wanita itu juga lemas. Betul? Akhirnya Arya Wilarodra menikah seorang pendekar wanita bernama Putri Dharma Ayu. Ini nggak ada yang menang ini ngelawan Putri Dharma Ayu. Pendekar-pendekar dari mana datang? Dari tanah Jawa, dari Sumatera, ingin mengalahkan Putri Dharma Ayu, tidak ada yang mampu. Dari Palembang datang, tuh bisa pokoknya mah. Akhirnya putra Indramayu asli mendengar, mana itu katanya wanita cantik namanya Dharma Ayu.
yang sudah mengalahkan seluruh para jawara-jawara tanah Jawa dan Sumatera. Ini dari loh bener. Saya Wira Lodra ingin ngadu kesaktian dengan Putri Dharma Ayu. Terjadi akhirnya pertarungan, betul saja Putri Dharma Ayu dapat dikalahkan oleh Arya Wira Lodra. Menikah 1525, akhirnya anak keturunannya begini-begini nih, cantik-cantik nih. Alhamdulillah. Ini belum ngopi semua yang jaga saya ini. Waduh. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini penting sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan.